Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kursyad Muhammad David dari Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2018 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan mengenai proyek yang telah direncanakan pada mata kuliah pengolahan citra digital. Tema proyek yang saya bawa adalah recognition dengan judul proyek deteksi korban pada simulasi kebakaran dalam kontes robot SAR Indonesia. Tujuan proyek ini tidak lain adalah untuk referensi untuk kontes robot SAR Indonesia tahun 2021, di mana pada tahun ini itu ada penambahan pada kontes robot divisi SAR Indonesia, itu ada penyelamatan korban dan juga beberapa rintangan yang berbeda. Jadi pada tahun 2021 ini dari kontes robot SAR Indonesia atau sebelumnya bernama kontes robot pemadam api Indonesia ini sudah tidak mengikuti rule dari internasional, mengadopsi dari masalah-masalah atau SAR di Indonesia, kemudian dikonteskan untuk pengamatan secara otonomus, di mana pada kontes robot SAR Indonesia ini ada penambahan korban berupa patung berwarna oranye yang mirip seperti titik api yang akan dipadamkan. Kemudian korban tadi harus diselamatkan setelah memadamkan api, di mana pada kontes robot pemadam api Indonesia atau tahun lalu 2020 itu hanya memadamkan api, dan pada tahun ini ada penyelamatan korban dan juga beberapa rintangan yang harus dilewati. Kemudian alat bahan dan juga library yang saya gunakan, yang pertama ada alat itu saya hanya menggunakan laptop. Kemudian bahan saya menggunakan aplikasi Anaconda untuk buka jepitan notebook. Kemudian video yang telah saya ambil di lokasi, karena kondisi saat ini saya tidak bisa menggunakan kamera secara langsung, sehingga saya menggunakan video yang telah saya capture untuk pengambilan data. Kemudian kode yang telah dibuat. Library yang saya gunakan ada CV2, NumPy, dan juga Immutils. Kemudian skema atau alur kerja dan penjelasan bagian-bagian source code program dan juga demo hasil program dan evaluasinya. Jadi skema alur kerjanya, di sini saya ada dua program. Yang pertama ini untuk mendeteksi melihat dulu untuk masknya. Kemudian yang kedua ini adalah melihat konturnya. Jadi saya menggunakan kontur. Yang pertama ini ada memanggil library CV2 dan juga NumPy, kemudian mengatur tinggi dan lebar frame, kemudian mendefinisikan kap adalah kamera eksternal dan kamera internal, jika eksternal 1, jika internal 0. Tetapi karena saya menggunakan video, maka saya menggunakan video capture yang saya beri nama ta.mp4. Kemudian while true, di sini mendefinisikan IMG adalah hasil pembacaan atau mengakses kap ini dari video capture. Kemudian mendefinisikan IMG HLS, ini belum saya ubah, konversi gambar ke HLS dari PGR to HLS. Kemudian membuat array nilai lower dan upper untuk warna, bukan warna putih tapi warna oranye. Kemudian menampilkan semua warna, ini belum saya ubah, warna oranye untuk korban. Jadi lower dan uppernya, kemudian max dan juga hasilnya, kemudian menampilkan hasil. Saya tidak menggunakan hashtag. Kemudian mendefinisikan kegunaan tombol Q untuk menutup aplikasi, cap release, dan to destroy all windows. Ini untuk melihat masknya dulu. Jadi saya tampak mask hitam-hitam ini memang terdapat beberapa bocor. Dan kemudian di sini, nah ini korban terdeteksi sebelah sini. Ya, untuk saat ini saya tutup ini. Korban terdeteksi. Saya tutup dulu. Kemudian yang kedua ini menggunakan kontur. Jadi dari nilai tadi sudah didapat, kemudian digunakan pada sini kontur untuk menandai itu adalah korban.
susunannya kurang lebih sama, hanya saja ada tambahan import multitools pada library. Kemudian untuk membuat konturnya warna oranye atau korban, kemudian menampilkan hasil tadi. Dan saya run. Oh iya, maaf, ini ada nah, memang masih beberapa ada bocor pada warna maskingnya, namun sudah dapat mendeteksi korban. Bisa dilihat ini kontur sudah pada korban, namun memang bocor ke sebelah-sebelahnya. Dapat dilihat warna oranye korban dan juga warna oranye pada api itu tidak sama, sehingga titik api tidak terdeteksi. Mungkin untuk masalah bocor tadi dapat diatasi dengan penambahan sensor seperti fotodioda atau infrared untuk mendeteksi api, di mana kondisi kontes itu haruslah memadamkan api terlebih dahulu, baru kemudian menyelamatkan korban. Jadi ketika titik api masih ditemukan dan belum dipadamkan, korban tidak boleh dideteksi terlebih dahulu, belum boleh diselamatkan. Ketika api sudah paham, kemudian baru dapat diselamatkan korban, dimana tadi warnanya untuk titik api tidak terdeteksi sehingga aman. Jadi ketika api sudah padam, korban baru boleh diselamatkan. Kurang lebih untuk evaluasinya itu dari saya. Sekiranya sekian untuk penjelasan tugas akhir project dari mata kuliah pengelolaan data digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.